bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita selesaikan maksurat kita, zikir pagi kita hari ini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang sangat luar biasa membahagiakan kita pada hari ini hingga sore nanti, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wirid pagi maksurat ini. Untuk selanjutnya waktu dan juga kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Ati untuk menyampaikan tausiah yang sangat menderu ya, senantiasa membuat kita bersemangat untuk kembali memulai hari-hari kita. Monggo Mbak Ati, silahkan. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, juga nikmat kesempatan kita bisa bertatap muka lewat virtual ini ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua. Ibu-ibu semuanya semangat pagi hari ini ya. Insya Allah ibu-ibu selalu semangat. Kalau nggak semangat nggak ada nih pagi-pagi ini di sini. Baik ibu-ibu, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang beramal dengan kebersihan jiwa. Nah, pagi ini saya akan awali dengan satu kisah yang terjadi di penghujung tahun 12 Hijriah. Nah, pada waktu itu, masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirimkan pasukan untuk membebaskan negeri-negeri Syam dari cengkeraman Romawi. Pada waktu itu, yang dipilih sebagai panglima adalah Amr bin As. Nah, pada perang tersebut jumlah pasukan Islam berapa nih Ibu? 40.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan Romawi itu ada 200.000 orang. Masya Allah jumlahnya sangat tidak berimbang ya Bu ya. Jadi skala perbandingannya itu 1:5. Masya Allah, kita di angka yang satunya umat Islam pada waktu itu. Nah, tetapi kesudahannya, endingnya itu yang menang siapa? Yang menang adalah muslimin, kaum muslim. Padahal jumlahnya tidak seimbang. Nah, penasaran nih dari orang-orang Romawi pada waktu itu, komandan Romawi mengutus seorang Nasrani Arab untuk menyelidiki apa sih yang menyebabkan, kenapa sih yang menyebabkan, apa sih kondisinya sehingga orang-orang Islam pada waktu itu bisa memenangkan peperangan padahal jumlahnya jauh di bawah orang-orang Romawi. Nah, sepulang dari menjalankan tugas tersebut, utusan itu melaporkan, "Wahai komandan, kami mendapati suatu kaum yang mereka itu seperti rahib, pendeta di malam hari, dan penunggang kuda di siang hari. Demi Tuhan, kalau seandainya anak raja mereka mencuri, pasti mereka akan memotong tangannya. Atau andaikan ia berzina, pasti mereka merajamnya." Satu kondisi yang tidak pandang bulu ya. Kemudian berkatalah komandan, "Demi Tuhan, kalau Anda benar, perut bumi ini tentu lebih baik daripada
permukaannya. Itu metafora yang diberikan, Masya Allah. Nah, dari sejarah ini, kisah ini, kita bisa ambil satu pelajaran ya. Masya Allah, terdapat satu kaidah di sini, di antaranya adalah adanya kaidah keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara ruhani dan jasmani. Kalau kita lihat ini kan diibaratkannya seperti rahib di malam hari dan penunggang kuda di siang hari. Jadi antara ruhiyah dan jasmani dengan fisiknya itu seimbang. Nah, yang memberikan satu kekuatan kenapa bisa sebegitu berderaknya pasukan umat Islam, actionnya itu luar biasa, itu disebabkan malamnya mereka mengisi dengan energi ruhaniyah yang luar biasa. Inilah pentingnya bagi kita melakukan satu amal dengan kejernihan hati, dengan kebeningan hati, dengan kebersihan hati. Yang itu diantaranya diawali dengan kedekatan kepada Allah SWT di malam hari. Dan tentunya tidak berhenti di situ ya, ketika malam hari luar biasa, tahu-tahu siangnya berbelok kemana-mana gitu, berbelok hatinya ya. Kalau hati tentunya maksud saya kaitannya ini dengan kebersihan jiwa, kebeningan jiwa tadi. Yang itu dimulai dari orientasi yang bersih. Orientasi yang bersih itu awalnya adalah niat. Niat yang holis, niat yang lurus, niat yang bersih. Maka kalau semua amal di dalam, kalau kita belajar fikih itu ya, setiap ibadah-ibadah ritual yang dilakukan itu pasti diawali rukun yang pertama itu adalah niat. Mau sholat, mau zakat, mau haji, mau apapun, niat yang pertama itu rukunnya adalah niat. Dan itu akan berpengaruh pada semua amalan yang kita lakukan. Maka orientasi, tujuan itu harus benar-benar bersih di dalam kita melakukan action. Amalan-amalan yang kita lakukan. Kita yakin ya bahwa kalau kita lihat keimanan para sahabat itu kan luar biasa gitu, sehingga dikatakan bahwa generasi yang paling bagus itu adalah generasi sahabat yang mereka bersama dengan Rasulullah. Mereka pernah hidup bersama Rasulullah dan berinteraksi dengan Rasulullah. Masya Allah. Itu satu contoh kehidupan yang perlu kita teladani. Jadi suatu saat Ali bin Abi Thalib ketika waktu sholat tiba, beliau terguncang dan wajahnya pucat. Sehingga ketika ditanya, ia menjawab, karena waktu amanah telah datang. Amanah yang disampaikan kepada langit, bumi, dan gunung, lalu mereka tidak sanggup memikulnya, dan manusia sanggup memikulnya. Yaitu termasuk diriku. Jadi kita sudah mendapatkan satu amanah sebagai manusia ini, sebagai khalifatul fil ard, maka orientasi kita harus terus kita luruskan sehingga amalan-amalan yang kita lakukan, action yang kita lakukan itu adalah action yang sudah dilandasi dengan kejernihan hati. Maka kalau kata Ali bin Abi Thalib, apa yang datang dari hati maka dia akan sampai ke hati. Maka ya Allah luar biasa ketika kita mengajak orang dengan kejernihan hati, dengan kebeningan hati, maka insya Allah itu akan sampai ke hati. Dan kemaksiatan itu menghalangi sampainya sesuatu kepada hati manusia. Mungkin itu yang perlu kita senantiasa evaluasi gitu ya, ketika mungkin kita melakukan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, susah sekali orang untuk mengikuti kita. Maka kita perlu
mengoreksi diri kita. Walaupun tidak selalu ya, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Kita tahu juga bahwa seperti Nabi Nuh saja, Masya Allah, betapa sabar beliau walaupun yang mengikuti hanya sedikit. Tapi yang namanya refleksi diri, evaluasi diri itu selalu perlu kita lakukan. Nah, di kebeningan malam itulah kita perlu sekali, penting sekali untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Dan Ramadan ini Masya Allah ya, hampir bisa dikatakan tidak ada muslim yang tidak bangun malam kan, karena harus sahur gitu ya. Harus sahur, dilanjut kemudian sholat subuh, sebelumnya ada tarawih. Itu saat-saat untuk membersihkan hati, membersihkan orientasi, menjaga kebeningan jiwa yang peluangnya besar sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya yang kita juga bisa belajar dari kisah tersebut adalah kebersihan hati dan kekuatan jiwa itu merupakan modal bagi lahirnya satu amal. Lahirnya action. Maka kalau kita lihat kisah tadi kan dilihat bahwa luar biasa kaum mukminin, kaum muslimin pada waktu itu, mereka kalau malam itu seperti rahib, diibaratkan begitu kan, dan siangnya itu seperti penunggang kuda. Nah, ini yang harus kita miliki. Kita sudah melakukan pendekatan diri kepada Allah di malam hari, kemudian dilanjut subuh. Setelah subuh bukan tidur, bukan loyo, bukan males, tapi seperti penunggang kuda, tapi semangat melakukan banyak hal. Apalagi kita perempuan, Masya Allah ya, banyak hal kalau pagi, apalagi ketika tidak bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin karena semuanya puasa, pagi-pagi agak nyantai gitu kadang-kadang kan, kalau kita tidak memanage waktu dengan baik, padahal itu peluang kita untuk tilawah lebih banyak waktunya ya dibanding pada hari-hari yang biasa, karena kita harus menyiapkan segala sesuatu untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri melanjutkan aktivitas kita. Nah, itu akan merupakan awalan bagi kita melakukan sesuatu yang produktif. Produktif itu bukan hanya dilihat dari kacamata duniawi. Bisa saja orang itu secara kacamata duniawi dia produktif, tetapi dalam kacamata Allah zong. Tentu sangat disayangkan ya ketika kita melakukan banyak sekali action, kita melakukan banyak sekali amal, tetapi zong di mata Allah. Kita tentunya tidak ingin seperti itu. Maka jangan pernah kita mengungkit-ungkit apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nih khawatir zong di mata Allah. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, sudah mungkin menolong orang, banyak berinfak, bersodakoh, membantu keberlangsungan kebaikan, maka jangan dihitung-hitung lagi, jangan ini lagi gitu ya. Sudah ikhlaskan ketika kita sudah melakukan itu. Jangan pernah berkata, itu kan karena andil saya, itu kan karena enggak produktif di mata Allah kalau seperti itu. Maka itu tadi, ketika orientasi kita adalah Allah, insya Allah action, amal yang kita lakukan itu merupakan satu amalan yang produktif. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasati mudghatan. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka seluruh jasad pun rusak. Ketahuilah bahwa ia adalah hati.
Maka tidak bisa kita menyepelekan hati, walaupun apa yang ada di dalam hati ini hanya Allah yang tahu. Teman-teman kita nggak tahu, orang di sekitar kita tidak tahu, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun nggak tahu seperti apa sebenarnya hatinya. Tapi Allah Maha tahu, dan apabila itu rusak, niatannya rusak, orientasinya rusak, maka rusak semua action yang kelihatannya bisa jadi produktif. Sesungguhnya dia tidak produktif, zong gitu ya. Jadi perlu bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati. Syekh Jum'ah Amin berkomentar pada salah satu ceramahnya, mereka bisa menjadi para penunggang kuda di siang hari karena mereka telah terlebih dahulu menjadi rahib-rahib di malam hari. Jadi Masya Allah. Jadi kita bisa menjadi seorang pejuang apapun ya, perempuan yang tangguh dan produktif, itu disebabkan karena sudah menjadi rahib, sudah menjadi orang yang begitu dekat dengan Allah di malam hari. Nah, ini aktivitas kebaikan yang ingin kita lakukan, yang selalu berusaha kita lakukan, sesungguhnya dia adalah aktivitas tadhiyah, aktivitas pengorbanan. Dia adalah aktivitas pemberian, memberi sesuatu, memberi sesuatu kepada orang agar berbuat baik, mengajak seseorang untuk berbuat baik. Maka itu semuanya sesungguhnya akan bernilai produktif, bernilai baik, menambah timbangan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya dengan kebeningan jiwa. Maka ketika kita melakukan sesuatu tadi ya, kita ikhlaskan karena Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakanku itu. Upahku itu tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Masya Allah, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih baik dari bumi dan langit. Itu luar biasa, nggak bisa dihitung dengan rupiah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, orientasinya adalah bukan upah, tapi karena Allah. Sedang upah-upah yang kita terima itu adalah bonus aja dari Allah. Ketika itu yang terjadi, Masya Allah, hati itu akan lebih mudah, lebih enak, lebih lapang. Ketika sesuatu yang kita dapatkan nilainya di mata dunia ini tidak seberapa, tapi di mata Allah luar biasa. Ya Masya Allah. Jadi memberi yang tidak bersumber dari ketulusan niat, dari kebersihan akidah, maka itu tidak akan dirasakan permanen di dalam hati. Ketika ada sesuatu yang mungkin mengecewakan atau wah dhisik tiwas tak ewangi jebule koyo ngene gitu kan. Oh, iki ndek men saka aku. Dan seterusnya ya. Nah, ini dalam surat Al-Mudaththir juga dikatakan wala tamutunna tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi ikhlas aja udah karena Allah dengan kebersihan hati itu tadi. Jadi akhlak kita, action kita landasi dengan kebersihan hati, kebeningan akhlak. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan poin yang besar yang memberatkan timbangan kita, dan manusia pun akan merasakan itu dengan senang, dengan kegembiraan ya. Ini satu hal yang perlu kita miliki bersama-sama dan itu tidak mudah. Maka ini juga merupakan satu
peringatan bagi saya sendiri, bagi diri saya sendiri untuk belajar seperti prajuritnya Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Amr bin As. Mudah-mudahan kita juga belajar seperti itu, kita bareng-bareng dalam komunitas atau gerakan ini sebagai satu awalan yang baik dalam memulai hari. Itu saja ibu-ibu perempuan muslimah dari saya. Mohon maaf ya apabila ada salah dan kurangnya. Terus semangat, mari produktif dengan hati yang bening. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Ati. Apa yang sudah disampaikan hari ini dengan tema beramal dengan kebersihan jiwa ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sangat menyentuh sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Ati tadi. Saya catat ya, yang sangat menyentuh jiwa kita semua adalah bahwa apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, karamallahu wajhah. Dan oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar yang keluar dari hati adalah sesuatu yang bening, adalah kebersihan jiwa, maka tentu saja ini tidak bisa didapatkan dengan begitu saja ya, kebersihan hati, kebersihan jiwa itu. Maka dengan cara menghidupkan malam-malam kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Ati tadi, sehingga kemudian di pagi harinya kita bisa beraktivitas dengan sangat luar biasa, bagaikan penunggang kuda ya, karena malam hari sudah menjadi para rahib gitu ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beramal dengan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afuminkum. Monggo kita bersama-sama senantiasa memulai hari kita dengan segala sesuatu yang baik dan bersih. Untuk itu kita tutup majelis kita pagi hari ini, dan bagi yang masih bisa menikmati dan juga menunggu dengan sampai waktu syuruk ya. Di sini saya akan memberikan satu tayangan begitu ya, dan juga mungkin pembersih jiwa juga ya. Silahkan, dipersilahkan, dan bagi yang sudah ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, monggo kita sama-sama untuk meninggalkan majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.